Baik. Selamat datang Ibu Manik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga lancar Ika. J. Masih menunggu anak-anak Ibu, insya Allah nanti saya mulai jam 2 pas Ibu. 3 menit lagi. Ya, ya, silakan. Saya di sini ya. J, Bu. Semoga sukses. Amin, terima kasih Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya. Ya, senang sekali bertemu dengan kalian di siang hari ini. Kalian tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan ya. Kalian di asrama, semoga sehat-sehat selalu. Kabarnya bagaimana? Sehat ya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar materi yang sangat menarik, yang pastinya kalian akan dilatih untuk keterampilan berbicaranya. Jadi di sini kalian akan dilatih atau menunjukkan kemampuan kalian untuk mempresentasikan teks eksplanasi yang sudah kalian buat. Tapi sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Semoga dengan bacaan doa tadi kita semua diberi kelancaran, baik sinyal maupun pemahaman kita diberikan kemudahan ya. Amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk presensi ya. Jangan lupa untuk presensi. Nanti akan Bu Ika bagikan link presensinya. Sudah siap untuk belajar? Sudah? Siap, Bu. Sudah ya. Oke, baik. Kita mulai saja ya. Bu Ika akan mencoba share materi kita hari ini. Sebentar. Sebentar ya, sambil kita menunggu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat, bisa bergabung hari ini yang belum. Nanti jika ada teman-teman yang mungkin belum bisa bergabung, kalian bisa berbagi ilmu dengan mereka, bagaimana pembelajaran kita hari ini, dan apa saja yang kalian dapatkan itu bisa dikomunikasikan dengan teman-temannya. Bu Ika izin untuk share screen J. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah ya. Baik. Hari ini kita akan belajar mempresentasikan teks eksplanasi. Sebelumnya silakan kalian presensi terlebih dahulu pada link yang sudah Bu Ika bagikan melalui Google Form. Bu Ika juga sudah memberikan link di Google Classroom. Sudah presensinya? Masih proses ya. Silakan sambil mendengarkan bisa sambil presensi. Di sini kita akan belajar mempresentasikan. Presentasi merupakan sesuatu keterampilan berbicara yang sangat dibutuhkan, yang sangat penting di zaman seperti ini. Kalian anak-anak SMA sudah harus pandai berbicara di depan, sudah harus bisa menyampaikan suatu informasi dengan baik. Percaya pada dirimu sendiri, percayalah pada kemampuanmu, insya Allah kamu akan berhasil dan bahagia ya. Jadi tidak usah ragu. Apa yang ada di pikiran kalian, silakan kalian ungkapkan. Yang penting itu harus sopan. Nanti kita lihat kelanjutannya apa saja sih sebenarnya yang harus diperhatikan saat kita presentasi. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur teks eksplanasi. Kemudian apalagi ada yang masih ingat? Terakhir sekali kemarin kita belajar apa ya?
Apa? Bisa mendengar suara Bu Ika? Bisa? Bisa, Bu. Ya. Kemarin kita sudah belajar apa ya? Halo? Fadilah, kemarin kita udah belajar apa Fadilah? Menulis Kerangka teks eksplanasi, membuat kerangka. Iya, betul sekali. Kemarin kita sudah membuat kerangka teks eksplanasi, kemudian kita juga sudah menulis teks eksplanasi. Nah, hari ini kita akan mempresentasikannya. Kemudian, sebenarnya KD-nya dalam pembelajaran hari ini tuh apa sih? Yang pertama adalah di KD 4.4 ini ada memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Jadi kalau kemarin kalian sudah mencoba menulis, sekarang kalian melisankan dengan cara mempresentasikan teks eksplanasi yang dibuat dalam diskusi kelompok secara lisan. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Peserta didik melalui kegiatan pembelajaran problem based learning mampu mempresentasikan teks eksplanasi secara lisan dengan memperhatikan aspek lisan serta menjunjung nilai religius, cermat, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri. Jadi, rangkaian pembelajaran ini merupakan gabungan dari rangkaian pembelajaran kemarin ya. Hari ini kita akan mengkomunikasikan seperti itu. Apa yang sudah dibuat. Baik mungkin di antara kalian ada yang membuat teks eksplanasi atau mungkin teks eksplanasi atau teks fenomena alam. Ada juga mungkin di antara kalian yang membuat teks eksplanasi fenomena sosial. Di sini ada penilaian yang akan dilakukan hari ini. Yang pertama adalah presentasi itu sendiri yang akan dinilai itu yang pertama bahasa, yang kedua kelancaran dan pelafalan, yang ketiga penampilan, yang keempat isi dari teks eksplanasi. Kemudian untuk sikap, religius, cermat, kerjasama, tanggung jawab, dan percaya diri itu yang akan Bu Ika nilai hari ini. Jadi silakan diperhatikan baik-baik ya. Di sini Bu Ika punya video bagaimana sih cara kita berpresentasi yang baik. Sudah siap untuk menyimak video? Sudah? Siap. Sudah siap? Siap ya, oke baik. Para mahasiswa ketemu lagi dengan dosen kalian Pak Tommy di acara 5 menit video tutorial. Pada episode kali ini, kita ngomongin tentang tata cara dalam melakukan sebuah teknik presentasi yang baik dan benar. Kenapa ini penting? Karena sebagai seorang desainer, kalian harus bisa memastikan agar orang lain mampu menangkap segala ide, pesan, dan gagasan kalian dengan baik. Nih, coba bayangin ya, pas nanti kalian sudah ketemu dengan klien, mau sebagus apapun ide dan karya kalian, kalau kalian nggak mampu mempresentasikannya dengan jelas dan meyakinkan, nah, jadi hal-hal apa aja sih yang sebaiknya dihindari dan disarankan ketika kalian presentasi nanti? Dihindari. Menggunakan bahasa slang atau istilah-istilah tidak umum yang hanya dimengerti oleh khalayak tertentu. Hai guys, gimana kabar lo semua? Oke, sekarang gue mau jelasin tentang gimana cara presentasinya. Oke, ngemeng-ngemeng lu ngerti nggak sih presentasi itu kayak gimana? Presentasi itu kayak apa? Disarankan, gunakan bahasa yang baik dan benar. Selain lebih santun dan profesional, ini memastikan para pendengar mampu menyerap informasi dengan baik. Selamat siang hadirin yang terhormat. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana cara presentasi yang baik dan benar. Dihindari, bertele-tele atau menggunakan cerita secara berlebihan, apalagi kalau nggak memiliki korelasi penting dengan materi. Jadi Bapak Ibu, kalau presentasi itu mesti singkat, padat, dan jelas gitu. Jangan kayak tukang parkir dekat kosan saya yang sekarang 2.000 terus besok 4.000. Terus nanti jadi berapa? Jadi 9.000 gitu. Mendingan saya pakai buat beli gorengan. Disarankan, boleh aja bercerita. Yang penting, jaga agar penjelasan kalian singkat, padat, dan jelas. Jadi 2 hari yang lalu saya melihat buku yang berjudul Proses Komunikasi. Apa sih komunikasi itu dan bagaimana cara berkomunikasi yang benar? Dihindari, terburu-buru atau menggumam sehingga pendengar sulit mengerti apa yang hendak Anda sampaikan. Ketika saya membuat proyek desain komunikasi visual ini, saya telah menghabiskan biaya sekitar Rp2.590.000. Sekian, terima kasih. Disarankan, lafalkan kalimat dengan jelas dan tenang. Pastikan para pendengar mampu memahami setiap kata dalam ucapan kalian dengan baik. Ketika saya membuat proyek desain komunikasi visual ini, saya telah menghabiskan biaya sekitar Rp2.515.000. Sekian, terima kasih.
Dihindari. Terlalu banyak bersuara pada waktu kalian sedang berpikir tentang hal yang akan kalian ucapkan selanjutnya. Jadi presentasi yang benar itu harus kayak kita nyoba untuk berpikir sejenak untuk Disarankan, gunakan waktu sejenak untuk berpikir. Nggak usah terlalu tergesa-gesa untuk menyambung kalimat kalian. ketika kita sedang melakukan teknik presentasi, sebaiknya kita berpikir sejenak untuk memastikan kata yang kita ucapkan tersampaikan dengan baik. Dihindari, menggunakan kalimat absolut atau sebuah kesimpulan tanpa bukti data yang kuat atau konfirmasi dari pendengar. Hadirin, animasi 2D itu udah ketinggalan zaman. Udah bosen gitu kita ngeliatnya. Pasti dong kita bakal lebih senang ngeliat animasi yang 3D, ya nggak sih? Disarankan, gunakanlah kalimat yang bersifat terbuka, apalagi terhadap suatu hal yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Hadirin, mungkin di antara kita ada yang suka animasi 2D atau 3D, tapi kayaknya sekarang animasi 3D lebih ngetren ya. Dihindari, mengalihkan pandangan kalian terlalu lama, apalagi sampai membelakangi pendengar, seolah kalian nggak percaya diri dan nggak acuh. Disarankan, jagalah kontak mata dengan para pendengar. Hal ini membuat kalian terlihat lebih percaya diri dan menghargai mereka. Dihindari, berdiri dengan gestur tubuh yang loyo, sehingga kalian terlihat nggak bersemangat dalam melakukan presentasi. Disarankan, berdiri dengan gestur tubuh yang tegap. Ini membuat kalian terlihat profesional dan antusias dalam melakukan presentasi. Dihindari, memasang muka tak bersahabat, seolah kalian malas atau nggak suka melakukan presentasi tersebut. Disarankan, jangan lupa untuk tersenyum. Ini membuat pendengar lebih rileks dalam mendengarkan penjelasan. Dihindari, bergerak secara berlebihan. Ini mengganggu konsentrasi pendengar dan membuat kalian terlihat grogi. Disarankan, gunakan tangan sebagai media komunikasi. Ini mengurangi rasa grogi, juga sebagai penekanan dalam penjelasan. Disarankan, berpakaianlah yang sopan dan tepat, sesuaikan dengan materi dan kondisi presentasi. Coba tolong itu topinya. Ya, jadi itu tadi ya hal-hal yang harus diperhatikan pada waktu presentasi. Memang hal ini nggak mutlak, tapi pas nanti kalian bertemu dengan klien atau tugas akhir, ini harus diperhatikan ya. Sekian episode kali ini dan terima kasih kepada sampai jumpa lain kali di 5 menit video tutorial. Ya, itu adalah video yang sudah kalian saksikan. Bagaimana kesannya? Jadi, ada apa saja ya kira-kira yang harus diperhatikan ketika kita presentasi? Apa saja tadi? Kita tidak boleh apa? Menggunakan bahasa apa? Slang. Ya, slang ya. Ngemeng-ngemeng gitu ya. Oke, terus apa lagi? Ada yang masih ingat? Selain Fadilah, mungkin Ngaliatul? Atau Rahma Aulia? Mega? Apa? Ngaliatul ada? Tidak lama berpikir, Miss. Tidak lama berpikir ya. Terus ada lagi, satu lagi? Siapa yang mau coba? Postur tubuh tidak boleh loyo, Miss. Postur tubuh tidak boleh loyo. Ya, betul sekali. Jadi di antara sekian banyak yang sudah kalian simak, nanti silahkan kalian laksanakan, kalian coba praktikkan ya. Walaupun kalian nanti tidak berdiri, kalian duduk, tapi harus menunjukkan sikap yang semangat ya. Tidak boleh kalian loyo dan jangan lupa tadi apa, selalu tersenyum. Kenapa? Karena ketika kita ketika kita memberikan aura yang positif, maka insya Allah pendengar atau pendengar kita itu akan tertular aura positif juga. Nah, sebelum kita masuk ke materi atau hal-hal yang mempengaruhi presentasi, ini ada tambahan informasi selain dari video tadi. Yuk, kita coba senam muka dulu. Gimana? Kalian ikutin Bu Ika ya. A,
I, gak boleh takut gak cantik ya. A, I, U, E, O, cis. Bisa? Bisa? Ya, Bu Ika yakin kalian tetap melakukannya walaupun kalian pakai masker karena memang di asrama diwajibkan memakai masker. Ya, oke, silakan dicoba ya. 1, 2, 3. A, I, U, E, O, cis. Cisnya mana? Cis, ya. Jadi kalian harus tersenyum ya, harus happy dulu ya. Mau presentasi harus happy, harus senang dulu ya. Oke, di sini faktor yang mempengaruhi presentasi selain tadi yang ada di video, Bu Ika tambahkan di faktor kebahasaan. Yang pertama ada ketepatan ucapan. Jadi kalian harus menempatkan ucapan itu harus jelas, harus tepat. Kemudian penempatan tekanan, kapan kalian berhenti, ya, nada, sendi, dan durasi. Jadi nanti Bu Ika berikan waktu kurang lebih 5 menit untuk satu kelompok untuk mempresentasikan. Kemudian pilihan kata atau diksinya, tadi ya tidak boleh menggunakan kata-kata slang supaya apa yang kalian sampaikan itu bisa diterima oleh pendengar dengan baik. Dan yang terakhir adalah ketepatan sasaran pembicaraan ya. Apa yang dibicarakan itu harus sesuai. Nah, di sini ada faktor non-kebahasaan juga yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Jadi kalian tidak boleh tegang. Memang tegang ya, tapi kalian harus bisa mensiasati bagaimana untuk tidak tegang. Kadang ada yang misalnya menarik nafas panjang dan sebagainya ya. Kemudian tidak boleh juga terlalu berlebihan, dibuat-buat misalnya ngomongnya, itu juga tidak diperkenankan. Yang kedua, pandangan diarahkan pada lawan bicara. Karena di sini kalian pakainya laptop, jadi usahakan kontak matanya atau mata kalian itu melihat ke arah kamera ya. Kesediaan menghargai pendapat orang lain, jika mungkin nanti ada tanggapan atau masukan tetap dihargai. Gerak-gerik dan mimik yang tepat, jadi ketika kalian ingin menggunakan tangan, kemudian menggunakan mata, kemudian menggunakan senyum, kepala, gelengan kepala, dan sebagainya itu harus tepat. Selanjutnya ada kenyaringan suara yang pas ya. Jadi kalian tidak boleh terlalu kenceng, tidak boleh terlalu teriak-teriak ya. Selanjutnya ada kelancaran. Kalian usahakan sekali itu tidak ada dan sebagainya. Dan yang terakhir, sebelum terakhir ada penalaran, dan yang terakhir ada penguasaan topik. Jadi kalian harus menguasai topik. Jangan sampai nanti di tengah-tengah ketika presentasi kalian mungkin jadi tidak fokus, itu tidak boleh. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, Bu Ika lanjutkan. Apa saja yang akan dinilai dalam presentasi hari ini? Ya, yang pertama adalah penilaian kebahasaan tadi yang sudah Bu Ika jelaskan di awal. Ada bahasa yang dinilai. Apa saja bahasa yang digunakan harus santun, ketepatan ucapan, penggunaan bahasa yang efektif, diksi harus bervariasi, tekanan, nada, sendi, dan durasi harus sesuai. Kemudian di bagian kelancaran dan pelafalan, kalian diusahakan untuk tidak tersendat-sendat, tidak terlalu cepat, pelafalan jelas, intonasi jelas, dan volumenya sesuai. Jadi tidak terlalu lirih, juga tidak terlalu tinggi ya. Nah, masih berkaitan dengan penilaian presentasi. Selanjutnya adalah penilaian non-kebahasaan. Di sini yang akan dinilai ada penampilan dan isi. Jadi bagaimana percaya diri kalian itu sudah tenang atau belum ya. Kemudian tidak kaku, ekspresi sesuai, tidak berlebihan, dan gestur tepat. Kemudian untuk isi, kalian harus menguasai topik, kesesuaian isi dengan topik, keseluruhan isi disampaikan juga dengan baik, tidak ada yang kurang, tidak ada yang terlewat ya. Objek yang dideskripsikan sesuai dengan isi. Jadi ketika ngomongin banjir ya, ketika kalian mengungkapkan tentang banjir, maka yang akan dibahas di dalam teks kalian itu ya tentang banjir. Kemudian objek yang dideskripsikan juga harus tepat, seperti itu. Itu yang akan menjadi poin penilaian hari ini untuk presentasinya. Nah, ingat, sekarang sudah waktunya kalian presentasi. Nah,
apa saja yang dilakukan ketika kelompok 1 presentasi, itu nanti kelompok lainnya menyimak. Dan yang akan menilai kelompok 1 itu adalah kelompok 2. Seperti itu ya. Nanti penilaiannya ada di mana? Ada di link yang Bu Ika yang tertera di presentasi ini atau di Canva ini. Tetapi Bu Ika juga sudah mengunggahnya di Google Classroom. Silakan nanti kalian akses, kalian buka, kemudian kalian isi sesuai dengan apa yang kalian lihat saat temannya presentasi. Jadi kelompok 1 dinilai kelompok 2, kelompok 2 dinilai kelompok 3, kelompok 3 dinilai kelompok 4, kelompok 4 dinilai kelompok 5, kelompok 5 dinilai kelompok 1. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa, Bu. Ya, kalau bisa sekarang waktunya Bu Ika mendengarkan presentasi kalian sekarang 14.20. Semoga semuanya bisa presentasi. Bu Ika minta dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan perwakilan kelompok 1. Bu Ika stop presenting dulu ini ya. Bu Ika akan tutup dulu presentasinya. Ya, silahkan. Iya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi Hasna wabarakatuh. dari kelompok 1 yang beranggotakan Lelita Suci dan Rahma Aulia. Saya akan mempresentasikan teks eksplorasi fenomena alam banjir yang sudah kami buat dengan kerangka yang pertama yaitu pengertian banjir, penyebab banjir, akibat banjir, dan upaya pencegahannya. Banjir adalah fenomena alam di mana suatu daerah yang biasanya kering menjadi terendam air. Bencana alam ini terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Dalam arti air mengalir, kata ini juga dapat berarti masuknya pasang laut. Ada 2 faktor yang menyebabkan banjir terjadi. Faktor pertama adalah faktor alam, seperti lahan, tanah memiliki fungsi penyerapan air yang baik. Tetapi masih banyak orang yang masih melakukan pembakaran hutan dan menebang pohon sembarangan yang dapat menyebabkan longsor dan banjir yang besar. Selain itu, hujan lebat yang terjadi terus-menerus juga akan menyebabkan banjir karena sungai dan danau yang biasanya menjadi tempat untuk menampung air hujan akan kelebihan kapasitas sehingga akan meluap ke daratan dan menyebabkan banjir. Faktor yang kedua adalah faktor manusia. Peringatan menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya masih tidak dipedulikan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di pemukiman bantaran sungai. Mereka memiliki kebiasaan membuang sampah langsung di sungai. Padahal sampah-sampah tersebut akan membuat aliran sungai terhambat dan sungai akan meluap dan terjadilah banjir. Banjir dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang besar bagi manusia, seperti kehilangan harta benda hingga adanya korban jiwa. Dapat kita simpulkan bahwa banjir adalah fenomena alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti hujan yang berlebihan, penebangan pohon sembarangan, dan membuang sampah sembarangan sehingga air sungai meluap dan mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang besar. Oleh karena itu, kita sebagai penghuni bumi sudah seharusnya merawat lingkungan dengan menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya untuk mencegah terjadinya bencana. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bagus sekali kelompok 1. Gimana kalau gini? Ketika sudah ada yang presentasi, kita beri semangat bersama-sama ya dengan mengucapkan misalnya bagus sekali, beri tepuk tangan. Setelah tepuk tangan, hebat, 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 bagus, bagus, bagus. Oke, ya. Jadi lebih semangat lagi. Buat ngaliatul ya bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Hebat, 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 hebat. Bagus, bagus, bagus. Oke. Ya, selanjutnya kelompok 2.
Bu Ika persilakan untuk kelompok 2. Ada siapa ini? Bu Ika lupa kelompok. Maratus, Seril, Silvi. Seril boleh? Belum ada suaranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maratu Salihah Sofia dari kelas 11 IPA 2 dari kelompok 2 yang terdiri dari Silvina Vitasari, dari Ria Nabila dan Maratu Salihah Sofia yang akan menyampaikan tentang teks eksplanasi dengan tema kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk yang mendiami suatu wilayah atau daerah tertentu dengan satuan per kilometer persegi. Ciri-ciri kepadatan penduduk yang makin lama makin tinggi adalah tingginya pertumbuhan penduduk yang terus berjalan dan meningkatnya jumlah permukiman di daerah tersebut. Dewasa ini, pertumbuhan penduduk di dunia sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk di dunia yang berjumlah hampir mencapai 10 miliar jiwa. Seperti yang telah diketahui, Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk terbesar keempat setelah Amerika Serikat. Jumlah penduduk di Indonesia selalu bertambah dari tahun ke tahun dalam jumlah yang cukup tinggi. Jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 250 juta jiwa. Kepadatan penduduk ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu mulai dari pergaulan bebas dan kriminalitas yang tinggi, pola pikir masyarakat yang rendah, wilayah strategis, kesuburan tanah yang baik, iklim yang baik, ketersediaan akses jalan, ketersediaan akses pendidikan, akses terhadap kegiatan ekonomi, dan adapun akibat yang ditimbulkan dari kepadatan penduduk adalah kebutuhan air bersih dan udara bersih meningkat, meluasnya permukiman kumuh, pengangguran meningkat, kemacetan meningkat, berkurangnya ketersediaan lahan, dan kerusakan lingkungan. Agar kepadatan penduduk tidak semakin meningkat, berikut adalah beberapa solusi untuk mengatasi masalah kependudukan di Indonesia, yaitu melaksanakan program KB keluarga berencana untuk membatasi jumlah anak dalam suatu keluarga secara umum sehingga dapat mengurangi jumlah angka kelahiran, penambahan masa perkawinan, penambahan dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kesadaran dan pendidikan kependudukan, melaksanakan program sosialisasi serta meningkatkan produksi dan varian sumber makanan. Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk di Indonesia menjadi masalah yang cukup serius dan tentunya berdampak buruk. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari pihak pemerintah dan masyarakatnya. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus berpartisipasi membantu pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan yang ada di Indonesia agar tidak semakin meningkat. Sekian presentasi dari kelompok 2. Bila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Hebat, hebat, hebat. Bagus, bagus, bagus. Oke. Baik. Selanjutnya, sebelum lanjut ke yang ketiga, jangan lupa ya. Untuk kelompok 1, silakan penilainya adalah kelompok 2. Nah, tadi kelompok 2 penilainya adalah kelompok 3. Sekarang kelompok 3 yang maju, yang siap-siap menilai adalah kelompok 4. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Siapa? Ada siapa saja ya kelompok 3? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa Saya dikecilkan suaranya. perwakilan dari kelompok 3. Saya Salma Khairun Nisa. Dan kelompok saya ada Mega Amalia dan Adinda Rizky Rahma. Kami mengambil tema teks eksplanasi demonstrasi. Akhir-akhir ini media sosial diramaikan oleh mahasiswa bahkan pelajar STM yang turun ke jalan untuk demonstrasi. Berbagai aspirasi mereka sampaikan untuk didengar pemerintah dan anggota legislatif. Namun, beberapa demonstrasi berakhir ricuh dan bahkan dianggap mengganggu kepentingan umum. Berdasarkan pasal 28 UUD 1945, warga Indonesia dijamin kebebasannya untuk berpendapat dan menurut UUD nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, demo diartikan sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum, selain pawai, rapat umum, dan mimbar bebas. Jadi sebenarnya demo merupakan sesuatu yang sah karena warga Indonesia hidup di negara demokrasi. Tetapi jangan lupa, demo juga ada peraturannya dalam undang-undang. Warga Indonesia tidak bisa sembarangan datang lalu berorasi di depan gedung DPR. Terdapat prosedur-prosedur yang harus ditaati dalam melakukan demonstrasi, yaitu pertama, membuat surat pemberitahuan ke polisi tiga hari sebelum aksi. Kedua, peserta aksi dilarang ketiga, Cek. Suara di Bu Ika menghilang, nak. Bisa mendengar suara Bu Ika? Bisa? Selain itu, demonstrasi hanya boleh dilakukan dari pukul 6 pagi hingga 6 sore. Demonstrasi boleh dilakukan di mana saja kecuali pada jarak kurang dari 100 meter dari pagar luar kepresidenan. Dilarang melakukan demonstrasi kurang dari 150 meter dari pagar luar tempat ibadah, rumah sakit, pelabuhan, stasiun kereta, dan objek vital lainnya. Jika melanggar peraturan tersebut, maka demonstrasi akan dibubarkan oleh polisi. Kenapa demo terus terjadi? Demo bisa terjadi karena masyarakat merasa bahwa ada sesuatu yang salah dan merugikan mereka, bisa dalam rangka sosial maupun sistem pemerintahan. Menurut Talcott Parsons, dalam teori struktural fungsional, negara itu dilihat seperti sistem pada tubuh manusia yang terdiri dari berbagai macam organ. Jadi, pemerintah, aparat, dan rakyat serta warga sipil adalah organ yang memiliki fungsi masing-masing dan harus bekerja sama agar tubuh dapat berjalan dengan baik. Apabila salah satu organ tersebut tidak bekerja dengan baik, maka akan mempengaruhi organ-organ yang lain yang berakibat kekacauan atau chaos. Hal inilah yang menimbulkan gerakan sosial atau aksi demo yang bertujuan untuk mengembalikan sistem seperti yang diharapkan. Ya, dilanjut. Namun di balik itu, demonstrasi juga memiliki resiko saat berlangsungnya aksi. Beberapa demonstrasi yang ada akhirnya ricuh dan menimbulkan kerusakan dan fanatisme atau pembakaran fasilitas umum. Mungkin Mega bisa dinyalakan kameranya. Ya, silakan dilanjut Mega, sudah terlihat. Demonstrasi juga dapat mengganggu bukan
Bukan berarti kekerasan tentu bukan sesuatu yang diharapkan dan harus dihindari saat melakukan demonstrasi. Diingat kembali, demokrasi adalah salah satu bentuk penyampaian pendapat di muka umum dan jalan terakhir untuk menyampaikan aspirasi. Sudah ini? Mega, menghentikan presentasinya? Yana, bisa dilanjut. Melakukan unjuk tersebut. Bila aspirasi sudah tidak didengarkan, maka turun ke jalan adalah pilihan terakhir. Dan demonstrasi adalah hak warga negara yang dilindungi oleh UUD. Namun di balik hak tersebut tentu saja selalu ada kewajiban yang perlu diperhatikan dan ditaati supaya demonstrasi bisa berjalan dengan tertib. Jadi dampak dan penyebab demonstrasi memiliki peraturan dan tata cara pelaksanaannya sendiri. Ya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bagus. Hebat. Oke. Ya. Baik, silakan kelompok 4 yang menilai. Sekarang kelompok 4, silakan untuk presentasi. Ya, silakan. Kelompok 4. Hoyer, Adinda, Mega. Ya, siap saya, Miss. Sebentar ya, Miss. Ya. Oh, tadi kelompok 4 dulu ya? Ini baru kelompok 3? Kelompok 4 ketemu. Oh ya, silakan. Si kelompok 4. Ya. Bagus. Hebat. Apakah sudah bisa terlihat dengan baik? Sebentar, Nak, masih proses kalau dibuka. Ya, sudah. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Aliasya Falevi, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan Saili Rohmah dan Fatatil Inayah El-Hijri yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai pembuatan teks eksplanasi fenomena sosial yang berjudul kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti kebutuhan pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Pada umumnya, masyarakat miskin tinggal di tempat-tempat seperti kolong jembatan, gubuk, ataupun pinggiran sungai. Tidak jarang juga masyarakat miskin membangun rumah sendiri di atas tanah milik negara. Kemiskinan adalah masalah yang terdapat di seluruh penjuru dunia, terlebih lagi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, di antaranya adalah tingkat pendidikan yang rendah, terbatasnya lapangan kerja, malas bekerja, beban hidup keluarga, dan keterbatasan sumber daya alam, baik itu alam maupun modal. Selain itu, kemiskinan juga memberikan dampak tersendiri, khususnya yaitu terjadi kasus kriminalitas. Karena keterbatasan ekonomi membuat banyak orang yang melakukan
apa saja untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pada dasarnya, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks untuk diselesaikan. Sudah berbagai macam cara, namun kemiskinan tetap menjadi masalah yang melekat pada setiap negara khusus. Kenapa? Bisa dilanjut. Bisa dilanjut, Nak? Maaf Bu, berbagai macam cara namun kemiskinan tetap menjadi masalah yang melekat pada setiap negara, khususnya negara berkembang. Di antaranya adalah program Keluarga Harapan, Jaminan Kesehatan Nasional, Program Beras Sejahtera atau Rastra. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Gimana? Hebat, bagus, oke. Gimana? Ayo gimana? Hebat. Bagus. Oke. Ya, silakan dilanjut kelompok 5. Ya, silakan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ziana Ila Mumtaz dari kelas 11 IPA 2 yang dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ziana Ila Mumtaz, Friska Dian Elisia dan Lana Maulida. Ingin mempresentasikan teks eksplanasi dengan judul Gempa Bumi yang mempunyai kerangka karangan, yaitu pengertian gempa bumi, penyebab gempa bumi, akibat dari gempa bumi, dan solusi untuk mencegah akibat dari gempa bumi. Gempa bumi adalah suatu pertanda bahwa bumi kita ini aktif dan terus bergerak. Gempa bumi terjadi ditandai getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Peristiwa alam ini sering terjadi di daerah yang berada dekat gunung berapi atau gunung yang masih aktif. Gempa bumi juga terjadi di daerah yang dikelilingi lautan yang sangat luas. Gempa bumi terjadi karena pergeseran atau gerakan lapisan dasar bumi dan letusan gunung berapi yang sangat dahsyat. Getaran gempa bumi yang sangat besar dan merambat ke segala arah, akibatnya dapat meretakkan bangunan dan menimbulkan korban jiwa. Berdasarkan penyebab terjadinya gempa bumi dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu gempa bumi vulkanik dan gempa tektonik. Gempa bumi tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi lunak. Karena lunak, tanah mengalami pergeseran atau pergerakan. Sementara gempa bumi vulkanik terjadi disebabkan karena adanya letusan gunung berapi yang sangat besar. Gempa bumi vulkanik ini lebih jarang terjadi dibandingkan dengan gempa bumi tektonik. Kejadian gempa bumi ini menyebabkan dampak positif seperti tanah menjadi subur karena adanya abu vulkanik dan dampak negatif seperti bangunan rusak, korban jiwa, bahkan gempa bumi yang mempunyai skala Richter besar dapat mengakibatkan tsunami. Gempa bumi dapat terjadi kapan saja tanpa mengenal
musim. Kita harus selalu waspada dan berhati-hati. Hal yang bisa kita lakukan untuk membuat diantaranya membuat bangunan tahan gempa atau menghindari bangunan tertembak atau pohon-pohon ketika terjadi gempa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Bagaimana? Bagaimana? Ayo. Hebat. Bagus. Oke. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Bu Ika senang, Bu Ika bangga sama kalian. Kalian bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik, menyelesaikan teks eksplanasi ini, materi teks eksplanasi ini dengan baik, walaupun banyak kendala ya. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman berbagai fenomena ya, ada fenomena alam, ada yang mengambil fenomena sosial, tidak ada yang sama alhamdulillah, tetapi mungkin di yang flyer belakang itu untuk covernya ada yang sama, itu tidak masalah ya. Nah di sini ada tadi yang sudah mengungkapkan banjir, itu adalah kelompok 1, kemudian yang kedua adalah kepadatan penduduk, yang ketiga itu kemiskinan, yang keempat demonstrasi, dan yang terakhir adalah gempa bumi. Semuanya sudah bagus, strukturnya sudah lengkap ya. Kemarin juga sudah diperhatikan apa yang BK sampaikan bahwa teks eksplanasi itu harus disusun sesuai dengan fenomena yang diambil berbentuk paragraf. Dan tadi semuanya sudah berbentuk paragraf. Sudah bagus. Mungkin masukan dari Ibu Ika nanti, ini kan akan diupload di media sosial ya. Mungkin kalau yang di rumah dan dirasa sudah lengkap, sudah dianggap sudah bagus menurut kalian, kalian sudah layak untuk mengunggah karya kalian itu di media sosial. Tujuannya untuk apa? Yang pertama mengapresiasi kalian. Yang kedua melatih rasa percaya diri kalian ya, dengan tulisan kalian mengunggahnya itu kan nanti akan banyak yang membaca. Pasti akan melatih percaya diri ya, walaupun kalian mungkin awalnya malu-malu ya. Itu kalian berlatih untuk tidak lagi malu-malu. Kemudian yang kedua, kalian bisa memberikan informasi kepada pembaca di media sosial kalian. Jadi banjir itu kenapa? Banjir itu apa? Gempa bumi itu apa? Demonstrasi itu bagaimana tata caranya? Jangan-jangan selama ini banyak sekali para mahasiswa atau mungkin pelajar yang melakukan demonstrasi itu salah. Mungkin mereka ada yang melebihi jam 6, padahal ada aturan itu. Nah, ketika kalian memposting, ada yang membaca, maka secara tidak langsung, itu kalian sudah membuka wawasan para pembaca itu untuk mau mengubah, untuk mau lurus sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan aturannya, misalnya tadi demo ya. Kemudian jika banjir itu ternyata apa? Sampah, harus membuang sampah pada tempatnya ya. Maka ilmu yang kalian dapatkan itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk orang banyak ya. Kalian dapat belajar teks eksplanasi itu begini, kemudian strukturnya itu ini ya. Kemudian kalian membuat kerangkanya, menulisnya, kemudian mempresentasikannya. Dan terakhir kalian mengunggah. Dan itu sangat bagus sekali, ya. Jadi mohon nanti jika yang berkenan itu silakan dicek terlebih dahulu supaya ketika ada teman atau orang yang membaca di media sosial kamu itu mereka tahu, ternyata nulis seperti ini, misalkan tadi ya, sebelum tetapi itu koma misalnya. Kemudian tadi ada yang typo nasional, tidak ada S-nya. Nah, itu nanti bisa diperbaiki, bisa dibaca kembali, kemudian di PDF-kan kembali, terus diunggah seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami ya? Bisa? Siap, bisa Bu. Ya. Bisa Bu. Nanti akan siap. Bu Ika sudah menilai kalian terkait dengan kerjasamanya. Ada beberapa kelompok kalian yang sudah kerjasamanya bagus ya. Satu tadi ada yang mengalami kendala jaringan, satu langsung mengambilnya untuk mempresentasikannya ya. Walaupun
ketika mempresentasikannya ternyata yang membantu sinyalnya lebih suaranya lebih kecil. Sinyalnya bagus tapi suaranya lebih kecil. Tapi itu bagus sekali. Jadi kerjasama yang dibangun oleh kelompok itu memang sangat penting ya. Kemudian tadi juga Bu Ika sudah melihat bagaimana rasa percaya diri kalian, sudah melihat bagaimana tatapan kalian saat membaca, bagaimana cara kalian mensupport temannya lewat senyuman, lewat oke, dan sebagainya. Itu adalah bentuk support kalian ke teman-temannya. Untuk masalah penilaian, nanti silakan kalian selesaikan. Oke, Fadila, silahkan kalian selesaikan. Nanti supaya Bu Ika juga mendapat pertimbangan dari teman-temannya. Oh, ini bagus menurut Bu Ika, ternyata dari temannya sangat bagus. Nah, misalnya seperti itu ya. Baik, sudah 14.50, waktunya kita simpulkan bersama-sama. Jadi kira-kira tadi hal-hal apa sih yang harus diperhatikan ketika kita presentasi? Apa saja ya? Apa saja? Apa saja? Ada yang masih ingat? Apa saja ya? Cek. Tidak boleh memakai slang. Tidak boleh memakai bahasa slang. Terus? Apa lagi? Tidak loyo saat berpresentasi, Miss. Tidak loyo. Alhamdulillah tadi semuanya tidak ada yang loyo ya. Semuanya sudah bagus sekali. Terus ada lagi? Ada lagi? Ada? Tidak banyak berpikir. Tidak banyak berpikir. Terus ada lagi? Pelafalan dan intonasi yang jelas, Miss. Pelafalan dan intonasi yang jelas. Kalian juga harus percaya diri ya. Penampilannya juga harus percaya diri. Mimik dan gesturnya tidak berlebihan ya. Kemudian topik yang harus disampaikan itu juga harus sesuai ya. Tidak boleh kita presentasi tetapi ketika kita menyampaikan apa yang kita sampaikan tidak sesuai dengan topik yang dipilih. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Bu Ika izin share screen kembali. Sudah terlihat atau belum ya? Belum ya? Belum ya? Sudah? Sudah atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Sepertinya ada gangguan untuk jaringannya, tapi insya Allah ini tinggal kita tunggu dulu. Di kalian sudah terlihat belum? Belum? Sudah? Sudah atau belum? Cek. Sudah, Bu. Sudah ya. Berarti ini malah di Bu Ika ya yang belum kelihatan. Ya, sekarang waktunya setelah kita udah simpulkan bersama, yang di rumah sudah boleh mulai upload ya, upload ke media sosial. Tapi sebelumnya mari kita refleksi bersama melalui Mentimeter. Silakan kalian buka menti.com-nya ya, ini ya. Jangan lupa kalian unggah teks eksplanasinya. Silakan dibuka Mentimeternya. Sudah dibuka? Menti.com-nya? Sudah? Kodenya sudah ada? Silakan kalian bisa cek kodenya di Google Classroom. Sudah? Sudah belum? Sudah, Bu. Sudah ya, oke baik sebentar. Sebentar ya nak ya. Bika pesan sama kalian, jika nanti kalian ada yang ingin menulis kembali, mungkin kemarin kan menulisnya baru bersama kelompoknya, kemudian ternyata di daerah kalian ada yang fenomena lain, itu sangat boleh ya. Oke baik ya. Sekarang sudah mulai ada yang mengisi 5 orang.
kita presentasikan. Sangat senang. Bagaimana perasaan kalian setelah presentasi hari ini? Sangat senang. 5. Senang 1, kurang senang 1, tidak senang 1. Oke, baik. Yang tidak senang kira-kira kenapa nih ya? Supaya nanti Bu Ika bisa memperbaikinya kembali. Begitu juga dengan yang kurang senang. Jadi kita bersama-sama ya. Misalnya Miss seperti ini, minggu depan seperti ini Miss, misalnya kayak gitu ya. Yang tidak senang mungkin bisa menyampaikan pendapatnya. Siapa? Senang ya. Sangat senang. Senang. Oke, baik, kita lanjut ke sudah ada 7 orang. Mungkin ada tambahan lagi yang mau mencoba? Iya, 9 orang. Baik. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagian mana yang menurut kalian itu sulit saat mempresentasikan teks eksplanasi? Silakan dijawab bagian mana yang menurut kalian sulit saat mempresentasikan teks eksplanasi, bagian mana? Kodenya sama 3.500 0154. Ini voting is closed. Oke, baik. Langsung saja kita berarti karena ada kendala bisa disampaikan secara langsung saja. Bagian mana yang menurut kalian paling susah ketika mempresentasikan teks eksplanasi? Bagian mana? Ketika apa? Zia mungkin? Lana? Bagian mana yang paling susah ketika presentasi? Bisa mendengar suara Bu Ika? Intonasinya, Miss. Intonasinya, ya. Mungkin nanti berarti bisa belajar lagi ya, intonasinya. Selanjutnya apa lagi dari Fadilah, Silvi? Apa yang paling sulit ketika presentasi teks eksplanasi tadi? Ketepatan katanya, Miss. Kecepatannya ya, ritmenya ya. Ya. Terus ada lagi Zia, Adinda, Silvi, Seril? Ketepatan pembacaan. Ketepatan bacaan, ya. Baik, terus? Ada lagi? Nanti coba Bu Ika carikan solusinya juga. Nanti akan Bu Ika kirimkan, Bu Ika akan carikan videonya. Atau mungkin nanti ada sebuah informasi terkait dengan bagaimana sih sebenarnya cara-cara kita untuk melatih intonasi supaya misalkan tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat ya, walaupun kita pastinya tahu di dalam hatinya misalkan menghitung jangan terlalu cepat ya, kira-kira orang yang mendengar itu paham atau tidak ya. Bisa juga ditanyakan dengan cara ditanyakan apakah presentasi saya terlalu cepat misalnya seperti itu. Tapi nanti untuk lebih jelasnya atau mungkin yang belum memiliki kesempatan untuk bertanya di sini atau malu, nanti bisa WA ke Bu Ika seperti itu ya. Sama kurang percaya diri. Sama kurang percaya diri ya Zia, betul ya. Terkadang memang kita masih sering malu ya. Nah, itu harus kita lawan ya. Karena kalau bukan kita, itu siapa lagi? Tidak ada orang lain yang bisa mengobati rasa kekurang percaya diri kita sendiri. Jadi yang bisa mengobati adalah diri kita sendiri. Sering berlatih yang pasti. Sering berlatih, kemudian menonton temannya, menonton YouTube bagaimana sih sebenarnya cara presentasi yang baik, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa percaya diri ketika presentasi, seperti itu ya. Begitu, baik. Mungkin itu yang bisa Bu Ika sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Di sini Bu Ika punya pantun untuk kalian, makan opor ayam di hari raya. Tidak lupa pakai ketupat. Senang mengajar kalian semua. Sungguh kalian siswa hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, sekian Bu Ika ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya, atas keaktifannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Minggu depan kita akan belajar dengan materi yang sangat menarik ya.
yaitu ada teks, apa? Ada yang masih ingat setelah belajar teks eksplanasi di buku paket apa ya? Ada yang masih ingat? Ada yang sudah membaca maksudnya bukunya? Setelah teks eksplanasi apa ya? Ya, buat PR buat kalian ya. Silakan kalian kira-kira belajar apa nih setelah teks eksplanasi ya. Oke, baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, sama-sama nak. Sama-sama nak. Bu Ika izinkan untuk live ya, supaya kalian bisa sholat asar berjamaah ya. Ya. Zia, Saili, Silvi bisa live untuk persiapan sholat asar. Pak Roni, Ibu Manik. Selamat ya Bu Ika. Mohon izin keluar. Ji, terima kasih atas bimbingannya Pak Roni, Ibu Manik. Sukses Bu Ika, bagus sekali. Siswanya juga selamat, sangat aktif dan pinter. Terima kasih Ibu Manik. Ya, izin keluar ya. Nji Ibu, nji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu.